Nah, kalau kita bahas soal kebutuhan secara konsep psikologi perilaku dan perkembangan individu, itu ada 4 pendekatan sederhana yang bisa kita bahas. Yang pertama adalah needs, yang kedua action, yang ketiga habit, dan yang keempat adalah culture. Nah, untuk needs dan action ini aku pakai sedikit ilmu dari psikologi. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu tentang yang namanya teori Maslow hierarki, jadi Maslow hierarki itu dikembangkan oleh Abraham Maslow. Beliau adalah seorang psikolog yang terkenal dari teori kebutuhan. Teori ini menggambarkan hierarki atau urutan kebutuhan manusia yang diprioritaskan berdasarkan tingkatannya. Berikut adalah konsep-konsep utama dari teori kebutuhan hierarki dari Abraham Maslow yang perlu kita pahami. Yang pertama, psychological needs, yaitu kebutuhan fisik seperti makanan, air, tidur, tempat tinggal, pernafasan, dan kebutuhan seksual. Yang kedua, safety needs, yaitu kebutuhan keamanan fisik, keamanan kerja, kesehatan, kesejahteraan fisik, keamanan finansial, perlindungan dari bahaya atau ancaman. Yang ketiga, social needs, kebutuhan sosial seperti cinta ataupun penerimaan, di mana kita butuh yang namanya kasih sayang, pertemanan, penerimaan sosial, kehangatan. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Jadi seperti pengakuan, pencapaian, penghargaan, rasa hormat, dan kepercayaan diri. Yang kelima, self-actualization, di mana ini kebutuhan self-actualization untuk pencapaian diri kita. Realisasinya adalah lebih kepada pencapaian potensi pribadi kita, pemenuhan aspirasi dan tujuan pribadi kita, pengembangan diri secara penuh, ekspresi kreatif dan inovatif. Lebih kepada pencarian makna hidup sih. Oke. Jadi kayak kalau sekarang tuh berarti kita mesti banyak-banyak juga ngelakuin 5 hal ini ya gitu ya. Ya. Oke. Terus. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow ini menggambarkan bahwa seseorang akan berfokus pada memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum bergerak ke kebutuhan tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja kita dalam memahami motivasi dan perilaku manusia dalam mencari pemenuhan dan kesejahteraan pribadi. Kita akan bahas ya, Richard, terkait 2 hal, yaitu dari tingkatan yang terendah dalam kebutuhan fisik dan kebutuhan keamanan. Yang pertama, needs atau kebutuhan. Itu adalah dorongan atau keinginan dasar individu untuk memicu tindakan. Contohnya, kebutuhan fisiologis, makanan, air, tidur, tempat tinggal, dan kebutuhan seksual. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan fisik, kesehatan, pekerjaan yang stabil, perlindungan dari bahaya, ketersediaan sumber daya finansial yang cukup. Yang kedua adalah action atau tindakan, respon atau upaya individu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya untuk di psychological needs-nya atau kebutuhan fisik, kalau seseorang lapar, itu pasti akan cenderung mencari makanan. Kalau haus, pasti mencari minum air. Yang kedua, safety needs, jadi kebutuhan keamanan. Pekerjaan yang stabil, pastinya orang-orang akan cenderung mencari pekerjaan yang memberikan atau menawarkan kestabilan pendapatan dan jaminan kerja. Dan yang kedua adalah perlindungan dari bahaya, maka actionnya kita akan memasang sistem keamanan di rumah
atau mendapatkan asuransi untuk melindungi diri dari resiko kecelakaan atau penyakit. Yang berikutnya, ketersediaan sumber daya finansial, maka actionnya itu orang akan cenderung menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat, investasi, atau asuransi jiwa. Dalam hal kesehatan, actionnya orang akan mengikuti pola makan yang sehat, rutin berolahraga, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala, dan menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan, seperti merokok ataupun minum alkohol yang berlebihan. Yang ketiga, habit, kebiasaan. Jadi ini adalah sebuah tindakan yang diulang-ulang secara konsisten menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita bahas di psychological needs, kebutuhan fisik, yaitu yang pertama adalah menyediakan dan mengkonsumsi 3 kali makan sehari. Jadi memilih makanan yang seimbang dan rutin membeli bahan makanan yang sehat. Safety needs atau kebutuhan keamanan, mencari tempat tinggal yang aman, memasang alarm untuk keamanan di rumah, dan menghindari area yang beresiko. Yang berikutnya, mencari pekerjaan yang stabil dan aman, mempersiapkan diri kita dengan keterampilan ataupun pelatihan yang diperlukan. Yang terakhir adalah culture, yaitu kebiasaan yang diadopsi secara luas oleh masyarakat atau sekelompok yang mencerminkan nilai-nilai norma yang dipegang bersama. Contohnya kalau di psychological needs-nya adalah budaya makan keluarga bersama. Jadi tradisi itu kan mungkin ada di seluruh budaya di keluarga teman-teman kan. Yang berikutnya kalau dari safety needs-nya adalah kebijakan atau aturan keamanan di lingkungan masyarakat. Jadi pasti ada yang namanya patroli keamanan ataupun sistem keamanan yang terintegrasi atau budaya siskamling. Sama itu ya, budaya nabung. Yes, budaya nabung, betul. Nah, culture itu tanpa sadar akan menentukan value yang dianggap benar di kehidupan kita. Culture juga akan menentukan 4 hal. Yang pertama, value yang dianggap benar. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, prioritas. Dan yang keempat, respon terhadap kebutuhan. Contohnya deh, kalau kita punya gaji 1 juta, pasti simpannya 100.000. Kalau kita punya gaji 5 juta, simpannya 500.000. Jadi sudah secara otomatis ketika kita naik pendapatan kita akan tetap menyisihkan bagian kita. Oke, jadi jangan kayak gajinya 100 juta nyimpannya tetap 100.000 gitu ya. Waduh, berat banget itu. Supaya kita mengetahui kebutuhan dan keamanannya, itu harus lakuin hal-hal yang tadi gitu ya. Ya, jadi konklusinya adalah teman-teman perlu tahu dulu kebutuhannya seperti apa, kemudian kita bisa melakukan actionnya. Mungkin actionnya nggak usah yang terlalu besar, kita bisa start dari action yang kecil. Baru ketika action itu sudah dilakukan jadi habit kan, lama-lama teman-teman bisa tularkan di keluarga teman-teman sendiri.